Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sehat bagi kita semua. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dan oleh karenanya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami kembali bersyukur atas kehidupan yang telah Engkau berikan. Biarlah kehidupan ini kami terima sebagai anugerah. Dan saat ini kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Terangilah dan kuasailah hati dan pikiran kami. Amin. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ke-5a, lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-9, berkata demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, di tahun 1995 ada sebuah lagu rohani yang sangat berkesan dan melekat di benak saya, bahkan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara semua hingga pada saat ini. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang artis atau penyanyi rohani cilik yang kebetulan juga gereja asalnya itu masih satu sinode dengan kita, yaitu Natasha Nikita. Dia dari GKI Kayu Putih Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu dia sempat mempopulerkan sebuah lagu yang kemudian ia gunakan sebagai nama albumnya. Judul lagunya adalah Di Doa Ibuku, Namaku Disebut. Melalui lagu ini, saudara-saudara secara khusus ingin mengatakan kepada kita betapa bahagianya atau betapa indahnya bila kita ini selalu diingat oleh orang lain. Tidak terkecuali bahkan di dalam doa sekalipun, dalam tindakan yang nampaknya terlihat sangat sederhana. Bila kita kembali melihat di dalam lagu ini, di mana dikisahkan di sana ada seorang anak yang penuh dengan rasa syukur karena ibunya ini terus mendoakan dia setiap hari, tanpa jemu, tanpa lelah, gitu ya. Ibu yang dengan ketulusannya mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Ibu yang terus dengan setia tetap berdoa, terlepas apakah ia mengalami kesedihan maupun kesenangan bersama dengan anaknya. Sekalipun dalam bagian baitnya yang terakhir, sang anak ini menceritakan bahwa dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan ibunya di dunia, namun dia tetap percaya bahwa doa itu memiliki kekuatan. Doa itu dapat melintasi ruang dan waktu. Doa juga dapat menopang siapapun di kala kesusahan, penderitaan, maupun ketika kita melakukan berbagai tanggung jawab yang besar. Doa tidak hanya berguna, saudara, bagi setiap orang yang mengenal kita. Doa dapat bekerja bahkan terhadap orang-orang yang tidak mengenal kita atau tidak terlalu dekat dengan kita. Saudaraku kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus menuliskan beberapa suratnya, ada salah satu ciri yang sangat menarik di dalam penulisannya. Ketika ia menuliskan surat-suratnya, dia selalu mengawali dan mengakhiri suratnya itu dengan doa atau harapan, secara khusus bagi jemaat-jemaatnya, gitu ya. Paulus sadar bahwa waktunya ini sungguh terbatas untuk bisa menjumpai mereka. Dan oleh karenanya ia pun juga dengan setia memanjatkan setiap doa harapan itu kepada Allah, Sang Gembala yang agung itu. Rasul Paulus sadar betapapun ada banyak hal yang bisa barangkali ia lakukan di dalam pelayanannya. Namun jika ia melakukannya tanpa disertai dengan berkat dan doa kepada Tuhan, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Dia hanya akan bermegah oleh karena pelayanannya sendiri sebagai manusia, saudara. Dan kegembiraan Paulus ini juga kemudian menjadi semakin sempurna tatkala ia mengetahui bahwa jemaat atau umat yang pernah ia layani dulu semakin bertumbuh dan berkembang. Mereka mendalami, mereka menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup mereka. Mereka juga giat di dalam pengajaran dan pelayanan-pelayanan diakonia kepada setiap mereka yang membutuhkan perhatian maupun bantuan, gitu ya.
Siapapun yang melihat kisah ini tentu juga akan merasakan kegembiraan. Apalagi ketika kita membayangkan diri kita sebagai seorang Paulus, yang mana dulunya dia sangat berjerih lelah melayani begitu ya, dengan sepenuh hati, dan kemudian buahnya sekarang sudah mulai ranum, sudah mulai nampak. Pelayanan yang diberikan Paulus ternyata berdampak besar bagi kehidupan umat. Mereka tidak hanya bertumbuh di dalam iman, tetapi mereka juga hidup di dalam berbuah, di dalam kasih Kristus itu sendiri. Namun di sini saudara ada satu tantangan yang baru, di mana tentu Rasul Paulus tidak selalu ada di tengah-tengah mereka. Bahkan mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada jarak dan waktu yang memisahkan mereka. Bahkan Paulus ini juga menyadari, barangkali ia hanya bisa menilik sesekali waktu. Dan bahkan ia menitipkan mereka lebih banyak kepada para penilik jemaat atau yang kita biasa kenal sebagai penatua jemaat. Belum lagi ketika jemaat ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, pasti akan muncul tantangan-tantangan yang baru atau tantangan-tantangan yang lebih besar. Oleh karenanya ketika Paulus ini mengingat dan mengucap syukur atas mereka, hal pertama-tama yang ia lakukan adalah ia berdoa. Ia memohon berkat, perlindungan dari Allah bagi setiap mereka yang jauh dari dirinya. Ia mendoakan mereka supaya mereka yang telah bertumbuh semakin bertumbuh dan bahkan semakin mencari kehendak Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka. Di ayatnya yang ke-9 tadi di sana dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa bagi kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Hal ini ia lakukan saudara-saudara supaya mereka sebagai jemaat tidak mudah untuk berpuas diri atas setiap kesuksesan di dalam pelayanan mereka. Dan supaya mereka ini semakin memacu diri mereka, supaya mereka juga semakin melakukan apa yang harus mereka kerjakan sebagai murid Kristus. Rasul Paulus rindu supaya Tuhan juga senantiasa menaungi mereka sekalipun Paulus dan jemaatnya ini terpisah secara fisik. Sebab siapa lagi, saudara, yang dapat menopang dan menjaga mereka bila bukan Tuhan sendiri? Siapa yang dapat membuat mereka bertumbuh dan terus berkarya bila bukan Allah sendiri? Manusia terbatas, tetapi Allah Maha Hadir. Sebab itu saudaraku yang terkasih, bagi setiap saudara-saudara kita yang ada di luar sana, mereka yang kita kenal maupun tidak kita kenal, mereka yang dipercayakan oleh Tuhan dengan berbagai tanggung jawab yang barangkali cukup besar, gitu ya. Para pemimpin negara kita, para pekerja atau pelayan sosial masyarakat kita, mari kita terus berdoa bagi mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran dan sikap takut akan Tuhan. Supaya mereka tetap menjadi berkat, bahkan di dalam situasi sulit atau situasi yang terpuruk sekalipun, sebagaimana yang barangkali kita alami saat ini. Dan tak lupa juga saudara, kita juga biarlah senantiasa berdoa. Bila mana kita melihat ada saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan rohani, mereka yang terpuruk di dalam problema hidup mereka, mari kita juga hadir untuk mendoakan mereka. Jangan pernah berhenti untuk mengingat dan mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Sebab doa yang kita naikkan sejatinya adalah berkat, kekuatan bagi mereka semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa untuk mendoakan orang-orang yang kami kasihi, yang ada di sekitar kami. Baik itu keluarga kami, sahabat, maupun kolega kami, ataupun juga orang lain yang telah berjuang bagi kami sebagai masyarakat. Kami berdoa supaya Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kami juga berharap kiranya di dalam proses kehidupan yang mereka jalani, mereka semakin bertumbuh dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang barangkali saat ini masih berjuang di dalam sakit penyakitnya.
Kami berdoa bagi Bapak Bambang, Ibu Said yang juga sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, supaya mereka terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.